Sekarang kita bahas penulisan hasil pengukuran berulang. Sebenarnya untuk pengukuran berulang, hasil pengukurannya ditulis dengan format yang hampir sama kayak pengukuran tunggal. Tapi, karena pengukuran berulang dilakuinnya berkali-kali, maka nilai yang kita gunain itu nilai rata-rata, yang mana bisa disimbolin dengan X bar. Jadi format penulisan hasil pengukuran berulang kayak gini ya. X sama dengan X bar plus minus delta X. X bar atau nilai rata-rata bisa kita hitung dengan menjumlahkan semua nilai yang didapat saat pengukuran berulang, dibagi banyaknya data pengukuran. Nah, sedangkan delta X atau ketidakpastian mutlaknya bisa dihitung dengan persamaan simpangan baku kayak gini. Terus, untuk nyatain hasil pengukuran berulang, kita juga harus perhatiin ketidakpastian relatifnya. Ketidakpastian relatif bisa dinyatain sama persamaan ini. Nah, diperhatiin baik-baik nih teman-teman. Kalau nilai ketidakpastian relatifnya berkisar 10%, hasil pengukurannya berhak ditulis dalam 2 angka. Kalau berkisar 1%, berhak ditulis dalam 3 angka. Tapi kalau berkisar 0,1%, berhak ditulis dalam 4 angka. Dicatat ya. Terus, untuk semua persamaan yang tadi nih, variabel X-nya bisa kita ganti dengan lambang besaran yang diukur. Oke? Biar kamu nggak makin pusing sama rumus yang banyak tadi, sekarang coba langsung kita aplikasiin yuk ke contoh kasus. Pengukuran massa logam menggunakan neraca dilakuin sebanyak 5 kali, dengan hasil sebagai berikut. Nah, untuk tahu gimana nulis hasil pengukuran berulangnya, supaya lebih gampang, coba kita salin aja dulu nih, hasil pengukurannya ke tabel kayak gini. Terus, kita tambahin satu kolom untuk nilai kuadrat dari masing-masing nilainya, serta satu baris untuk penjumlahan nilainya. Udah? Lanjut ya. Karena massa bisa kita lambangin dengan huruf M kecil, maka format penulisan hasil pengukuran berulangnya bisa ditulis kayak gini. M sama dengan M bar plus minus delta M. Dari sini kita tahu nih teman-teman, kita butuh nyari M bar, delta M, dan ketidakpastian relatifnya. Oke, coba kita cari satu-satu ya, mulai dari M bar atau nilai rata-rata hasil pengukuran berulang. Nah, untuk nyari M bar, kita pakai rumus yang mana nih? Hayo, masih inget nggak? Rumus yang kita pakai yang A, karena kita mau nyari nilai rata-ratanya. Sedangkan kalau rumus yang B ini, kita pakai kalau kita mau nyari nilai ketidakpastian mutlaknya. Oke? Sip, coba kita lanjut lagi. Kalau kita lihat di tabel nih, nilai sigma M-nya itu 254 gram. Terus, N atau banyaknya pengukuran, nilainya itu 5. Sekarang coba kita masukin nilai-nilai tadi ke rumus yang ini. Terus kalau dihitung, nilai rata-ratanya itu 50,8 gram. Oke, selanjutnya kita hitung nilai dari delta M-nya pakai rumus yang ini. Coba kamu masukin deh nilai N, sigma M kuadrat, dan sigma M ke rumus ini. Coba dihitung. Dapat delta M-nya berapa? Jawabannya B. N-nya kan 5. Sigma M kuadratnya 12.906. Dan sigma M-nya 254. Tapi jangan lupa dikuadratin. Nah, kalau dihitung, delta M-nya itu 0,836 gram. Terus, selanjutnya kita hitung apa? Ketidakpastian relatifnya ya. Nah, ketidakpastian relatif bisa kita hitung pakai rumus ini. Karena nilai M bar dan delta M udah kita dapat, berarti bisa kita langsung masukkan nih nilai-nilainya ke persamaan ini. Nah, dapet deh. Ketidakpastian relatifnya bernilai 1,64%. Ayo, 1,64% itu berhak ditulis dalam berapa angka? 3 angka ya. Karena ketidakpastian relatifnya masih berkisar 1%. Kalau yang ditulis dalam 2 angka itu, kalau ketidakpastian relatifnya berkisar 10%. Sedangkan kalau yang 4 angka, kalau ketidakpastian relatifnya bernilai 0,1%. Oke, kita lanjut lagi. Karena 1,64% itu berhak ditulis dalam 3 angka, berarti hasil pengukuran berulangnya ditulisnya kayak gini nih.
Nah, jadi intinya nih, untuk pengukuran berulang, kita perlu nyari nilai rata-ratanya, nilai ketidakpastian mutlaknya, dan nilai ketidakpastian relatifnya. Baru deh, kita bisa nulis hasil pengukuran berulangnya. Dari pembahasan tadi, kita tahu ya, cara nulis hasil pengukuran itu harus disesuaikan sama jenis pengukurannya. Apakah itu pengukuran tunggal atau berulang? Dan jangan lupa nih, baik pengukuran tunggal atau berulang, kita selalu konsisten sama aturan penulisannya, yaitu banyak desimal di belakang koma pada hasil pengukuran harus sama dengan banyak desimal di belakang koma pada ketidakpastiannya. Oke?